Salam saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 25 Mei berjudul Rela Kehilangan Hak untuk Menikmati Keluarga. Saudaraku, berbicara mengenai ukuran standar hidup, pengertian normal memang relatif, saudara. Tetapi kalau ditinjau dari pola hidup masyarakat pada umumnya, kehidupan Yesus nampak tidak normal. Hal ini dimulai ketika Tuhan Yesus atau Yesus berusia 12 tahun. Anak-anak seusia ini biasanya masih hanyut dengan berbagai kesibukan sebagai anak-anak. Tetapi Yesus pada usia tersebut sudah sangat giat belajar Taurat. Karena kemampuannya memahami Taurat, maka ia bisa bersoal jawab dengan para alim ulama, para teolog Yahudi maksud saya, saudara. Dalam peristiwa di kota Yerusalem, ketika Yesus masih berusia 12 tahun itu, orang-orang terkagum-kagum terhadap kecerdasannya. Saudaraku sekalian, peristiwa ini memberi isyarat jelas bahwa sejak kanak-kanak ia telah memiliki kehidupan yang tidak sama dengan anak-anak lain. Bisa diduga secara logis bahwa hari-hari hidup anak Allah ini sangat giat belajar Taurat lebih dari anak-anak sebayanya. Hal ini dibuktikan dengan kehandalan Tuhan Yesus bertanya jawab atau bersoal jawab dengan para teolog tersebut. Sebab memang hal ini diajarkan kepada anak-anak Israel. Dan memang anak-anak Israel memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi beda dengan Yesus. Dengan usia 12 tahun dia sudah membuat orang terkagum-kagum atas kecerdasannya. Sebagai pria yang normal pada umumnya usia 30 tahun sudah menikah dan hidup berumah tangga. Tetapi hari-hari hidup Tuhan Yesus dihabiskan bersama keluarga. Tetapi tidaklah demikian dengan, maksud saya, hari-hari hidup manusia pada umumnya ya bersama keluarga. Tetapi tidaklah demikian dengan Yesus. Setelah baptisan yang diterimanya di sungai Yordan dari Yohanes Pembaptis, Yesus mulai dengan tugas penyelamatan. Yesus memilih murid-murid, dan sejak itu ia mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus meninggalkan ayahnya, Yusuf, ibunya, Maria, serta saudara-saudaranya. Alkitab menginformasikan bahwa ia berjalan keliling untuk mengajar. Hampir tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Yesus kembali ke kampung halaman, berkumpul kembali dengan keluarganya. Setelah baptisan itu, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tidak pernah tercatat dia kembali ke kampung halamannya dan hidup bersama dengan Yusuf, Maria, dan keluarganya. Petualangan anak Allah ini, Yesus, berakhir di kayu salib, saudara, di Bukit Golgota. Di kayu salib itu pula Tuhan Yesus atau Yesus hanya bisa menatap ibunya yang tentu memandang dirinya dengan sedih. Kemudian Yesus menyerahkan tanggung jawabnya dalam memelihara ibunya itu kepada murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus menutup mata, dia menyerahkan ibunya kepada salah seorang muridnya untuk dijagai. Seakan-akan Tuhan Yesus berkata, kamu menggantikan tempatku, menjagai ibuku. Ibu, lihat anakmu. Hai, anak, lihat ibumu. Nah, itu dia menunjuk kepada murid yang dikasihinya. Agar murid yang dikasihnya itu mengambil alih tugasnya sebagai anak untuk menjaga ibunya atau ibundanya. Dalam Alkitab jelas sekali dinyatakan bahwa dalam segala hal Yesus disamakan dengan manusia.
Ini berarti ia mengenakan tubuh yang proses kimia atau metabolisme tubuhnya sama seperti manusia pada umumnya. Yesus tidak menggunakan tubuh maya yang kebal terhadap nyeri kalau terluka. Nah, dengan keberadaannya ini maka Tuhan Yesus pun bisa menghadapi masalah-masalah fisik. Kalau Yesus dilukai, maka ia akan merasa nyeri, kesakitan. Ia dapat merasakan lapar, haus, dan berbagai fenomena fisik lainnya. Dalam pelayanannya, Yesus sering harus menghadapi manusia dalam jumlah yang besar, sampai-sampai ia menunda makan dan kurang beristirahat. Inilah, saudaraku, realitasnya. Ia rela kehilangan hak untuk menikmati kenyamanan fisik. Kalau Yesus berbicara mengenai keberadaan dirinya yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hal ini menunjukkan bahwa Yesus bekerja keras sehingga ia tidak memiliki kesempatan menikmati hidup bersama keluarga. Hidupnya adalah perjuangan yang berat untuk menyelesaikan tugas Bapa yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi salahlah kalau seseorang mengikut Yesus dan turut mengambil bagian dalam pelayanan dengan maksud supaya bisa menikmati kenyamanan hidup. Justru mengikut Yesus harus rela kehilangan kenyamanan, termasuk di dalamnya kenyamanan hidup bersama keluarga. Mengikut Yesus adalah memikul salib. Salib yang sama atau mirip dengan salib Yesus, saudaraku. Nah, dalam kehidupan Tuhan Yesus kita melihat dia tidak berkeluarga. Dia laki-laki. Dia seperti manusia lain. Tapi Alkitab sungguh menunjukkan dia bersih dalam segala hal. Bersih dalam moral seksnya. Sehingga hidupnya bisa diteladani oleh pengikutnya. Kalau misalnya Yesus memiliki beberapa istri, wah, pengikutnya juga bisa, boleh dong punya beberapa istri. Kalau ditanya, loh kok you boleh punya berapa istri? Lah, Tuhanku juga begitu, guruku juga begitu, tokohku juga begitu. Tapi Yesus mengajarkan monogami. Seorang pria hanya boleh punya satu istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Ini gambaran Allah yang esa, monoteisme, ya. Sebagai pelayan Tuhan dalam kondisi tertentu, seorang pelayan Tuhan harus rela meninggalkan keluarga demi tugas pelayanan. Ini berarti waktu bersama dengan keluarga menjadi berkurang. Kadang-kadang di tengah-tengah kebersamaan dengan keluarga di rumah, seorang pelayan Tuhan harus memberi konseling melalui telepon. Tentu hal ini mengurangi waktu kebersamaan dengan keluarga. Bahkan kadang-kadang seorang pelayan Tuhan harus keluar di tengah malam buta atau pagi-pagi dini hari untuk melawat jemaat yang dalam persoalan berat. Tentu hal ini sangat mengganggu kehidupan bersama dengan keluarga. Tetapi seorang pelayan Tuhan tidak mempunyai pilihan lain. Pelayanan bagi kepentingan jemaat harus merupakan prioritas penting. Seorang pelayan Tuhan harus peka terhadap komando Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Hal ini tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga. Nah, kadang-kadang seorang pelayan Tuhan harus membagi milik yang menjadi hak keluarganya bagi orang lain. Tentu hal ini mengurangi kenyamanan hidup keluarganya. Realita ini harus diterima sebagai fenomena wajar, sebagai konsekuensi logis seorang pelayan Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Haleluya. Sola Gracia.